Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi olahraga. Bertemu lagi bersama saya Prada dan tentunya ditemani sama dua rekan jurnalis olahraga Antara, ada Fajar dan juga Bang Rauf di sini. Oke, Sobat Antara, episode kali ini kita bakal ngebahas sepak bola tanah air lagi. Tadi sebelum kita tapping ini ada konvers PSSI ya. Iya. Kita kirain bakal menunjuk pelatih baru, ternyata belum. Dan nanti kita bakal juga spill U22 juga SEA Games. Pertama-tama mungkin kita bahas dulu yang tadi dikonversin sama Pak Marji dan juga Dirtek ya, ada Dirtek. Pak Yunus juga Sekjen. Itu bahwa PSSI telah resmi menunjuk Coach Nova Arianto menjadi pelatih U20. Sebenarnya ini info udah tepuk tangan dulu, nggak usah ya? nggak usah nggak usah ditepukin karena infonya sebenarnya kita udah tahu sebelum konvers ini berlangsung gitu kan. Benar. Jadi jatuhnya benar tadi Campers ada yang bilang bagusnya ini kasih rilis saja nggak usah konvers kan kita udah tahu juga gitu Iya kan. sih. Dan Marji juga bilang Pak Marji bilang sorry Pak Marji untuk pelatih senior ada 5 yang dikerucutkan sekarang lagi proses interview sama Dirtek. Tapi belum bisa di-spill gitu kan. Saya ini dan lagi-lagi informasi ini sebenarnya kita udah tahu juga ada 5 gitu. Iya sih. Jadi nggak perlu juga dia konvers tadi bikin breaking news. Kita kira tuh penting banget gitu kan. Benar. Oke, semoga nanti yang secepat mungkin Pak Marji dan PSSI mengeluarkan ya. Kalau bisa ini yang mengumumkan langsung Pak Arya dan ET gitu. Karena tadi nggak ada. Saya mencari tadi. Ternyata nggak ada gitu kan. Oke, langsung aja kita geser ke U22 ini Pak. Yang baru aja menyelesaikan friendly match lawan Mali. Ada 2 pertandingan kemarin lawan Mali. Sebenarnya yang liputan Bang Eza ya ke sana ya. Bener. Ternyata Bang Eza hari ini liputan ke PSSI karena tadi ada konvers. Boleh mungkin dari teman-teman secara keseluruhan melihat friendly match kemarin gimana? Ya, jadi kan kemarin kita habis main lawan Mali. Yoi. Bagian dari persiapan menuju SEA Games. Iya. Yang mana sebelumnya kan 2 match lawan India ya, bulan lalu kalau nggak salah. Lalu. Berakhir dengan 1 kali imbang, 1 kali kalah. Salah. Diulangi lagi. Lawan 1 sama kali ya? kalah dengan skor 1-3. 1-3, 0-3, lupa. 0-3 ya, 0-3. Dan Terus seri kan? Seri 2-2. Jadi artinya dari 4 pertandingan menuju SEA Games, tim ini tidak ada yang berbuah kemenangan. betul. Tapi tentu ini ya, kemenangan bukan jadi tolak ukur kan. Benar. Karena Uji coba. dicoba. Terus kan emang Pak IS, Indra Syafri udah bilang, waktu itu kita tanya, kenapa lawannya Mali kan nggak ada di Asia Tenggara. iya, Asia Tenggara. Kami emang pengen ini. Jadi kata Pak IS tuh, kalau uji coba sama lawan yang lebih lemah, sama lawan yang setara, dan sama yang lebih kuat gitu kan. Ini masuknya Lebih kuat dong, Mali. Oke. Apalagi ada main MU kan. Iya. Pokoknya Mali tuh pemainnya banyak yang main di Eropa deh. betul. Indonesia juga kan. Oke, Bro, Ipar. nggak banyak kan? Iya sih. Ada beberapa. beberapa. Ada beberapa ya. Terus pertandingan pertama kita kalah, kelihatan jujur nonton di ini ya, nonton di TV ya karena Yang liputan Bang Eza. yang liputan Eja. Emang agak kurang meyakinkan ya. Karena pertandingan pertama mungkin. Gimana? Coach Is mungkin masih mencoba-coba strategi. Iya. Betul. Dan kan yang kemarin itu juga banyak pemain barunya. Yang lawan India tuh Jenner nggak ada, Mauro nggak ada gitu kan. Nah ini enaknya itu kan, apa maksudnya dibanding lawan India kemarin karena ini ada FIFA Matchday. Iya. Teman-teman yang merumput di Eropa jadi bisa dipanggil gitu kan, walaupun bukan timnas senior gitu ya. Yang mana ntar buat SEA Games ini urusan beda lagi nih, karena SEA Games Iya kan di sih. Desember mungkin lagi jalan juga tuh kan kompetisi. Semua liga, iya. Liga Apalagi baru liga- libur liga di Eropa. ujung-ujung kan. Benar. Bahkan selain Jerman main terus ya kalau nggak salah. Masih. Jerman main Iya. terus. Terus ya permainannya sih nggak tahu ya, masih banyak andalan ini Pak ya, kayak pemain-pemain sayap tuh kan si Mainnya di flank. si Doni Tri Pamungkas di kanan, di pertandingan kedua tuh Oki Raka. juga Oki juga jadi main sayap kanan kan ya. kanan. Jadi tapi lumayan sih bisa, alhamdulillah bisa seenggaknya
bahwa pulang hasil imbang lawan Mali, ada progres dibanding match pertamanya. Jadi mungkin nanti menghadapi SEA Games bisa lebih confidence lah mudah-mudahan. Betul. Karena Mali ini juga ternyata di Piala Dunia yang sebelumnya di Indonesia itu peringkat ketiga. U17 itu ya? U17 dan kemungkinan kan mereka juga nih yang di U20-nya beberapa dan beberapa pemain yang kemarin datang ini juga yang main di Olimpiade kemarin. Jadi secara lawan ini cukup oke lah buat kita belajar gitu. Apalagi ya? Kalau kiper selalu pakai si Dava ya. Dava. Nah, tapi Pokoknya, Pak, semenjak gara-gara uji coba ini kita jadi tahu kualitas kiper kita semuanya jadinya rata. Kalau yang saya lihat ya, dari Dava, Cahya sampai sebelumnya itu kan yang kesorot itu Ardiansyah tuh, ya kan PSM itu kesorot banget. Tapi kemarin itu gara-gara ngelihat Dava ya, melakukan banyak save itu, Betul. itu menunjukkan bahwa regenerasi kiper kita nih berjalan baik lah. Gitu. Yang saya lihat. Kalau ini ya, back tengah gimana? Soalnya kan ini banyak juga teman-teman yang kayak Kadek Arel. Tadi Harel, Cukup banyak dapet ini kan. sorotan. Di Bali United banyak main nggak sih dia? Banyak Malah dia Bali United sekarang menggunakan satu back asing dan satunya Kadek Arel, bener. yang dipercayakan. Tapi itu juga diprotes sama teman-teman supporter Bali United bahwa sebaiknya buat posisi back itu lebih baiknya asing karena kebanyakan di Indonesia kan kayak gitu ya. Ya. Gitu. Kalau ini Doni sih yang cukup nonjol sih ya. Bahkan yang waktu lawan India juga dia kan golin masalah kan. Ngegolin, free kick tuh 2 kali. Kayak aset yang ya alhamdulillah juga di Persija gitu kan. Jadi Ya. depannya bisa Iya oke betul, gitu. betul. Fajar gimana Fajar? Mau lihat kemarin Jar? Ya, ngelihatnya pasti banyak PR ya untuk Coach Indra Syafri, terutama untuk lini belakang koordinasinya menghadapi Mali yang secara fisik juga oke gitu. Dan pasti lawannya nanti di SEA Games kuat-kuat ya. Apalagi Thailand, Vietnam sekarang proses regenerasinya tentu kita tahu bahwa mereka ke arah yang baik gitu. Dibanding dengan Indonesia yang sekarang. Kalau dibandingkan dengan squad SEA Games sebelumnya, ini agak tersendat ya secara regenerasi. Nah, tentu dengan hasil 2 pertandingan ini bisa menjadi modal untuk Coach Indra bisa menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumahnya. Betul. Dan setelah ini dapat info juga bahwa Coach Indra Syafri ini bakal memanggil beberapa pemain diaspora kita lagi yang sedang di Pak Marji ya yang bilang ya bahwa kayak Adrian Wibowo di Amerika Serikat itu bakal dipanggil, masih nego sama tim Gapens yang sedang di lobby yang lagi di Belanda. Dan udah dipastikan bahwa Lino bakal bergabung, udah dipastikan. Ini teman-teman menanggapi isu 3 pemain kita ini gimana? Nah, dari aku sendiri ya, secara kualitas sih, secara individu mereka nggak perlu diragukan lagi ya. Karena sejauh ini ya kita sendiri itu dari senior bisa diturunin gitu. Untuk negara-negara lain kan nggak. Belum, ya nggak ada. Nggak ada kayak sistem kayak kita gitu. Tetapi memang kita butuh individu itu. Tetapi untuk secara tim kolektif ini juga akan sedikit merepotkan sih menurutku untuk pelatih ya. Karena harus menyesuaikan skemanya lagi dan lain-lain. Karena kan tim ini kerangkanya aja belum kelihatan sebenarnya. Dengan adanya mungkin Lino, Adrian Wibowo, sorry. Artis Wibowo. Adrian Wibowo mungkin akan ada sejumlah penyesuaian lagi yang harus disiapkan oleh pelatih. Seenggaknya Indra Syafri akhirnya harus menyiapkan jangan hanya satu skema formasi akhirnya. Itu sih dengan waktu yang terbatas gitu. Iya. Buat kurang dari sebulan lagi ya? Iya, kurang dari sebulan dan udah nggak ada uji coba lagi kan gitu. Iya juga apa tadi kan formasi segala kan emang kemarin tuh di kita pertandingan kedua pakai 3 back kalau nggak salah deh. Jadinya kan, nah ya artinya kan 3 back sih siapa Doni di kiri. Jadinya wingback. Ya artinya tadi kan dengan ada benernya juga kata si Fajar terlepas dari kualitas yang kita percaya emang oke, ya chemistry gitu kan. Chemistry dan tadi sih Pak yang balik awal bahwa gimana pun kan di luar juga lagi jalan nih kompetisi. Iya. Akan butuh lobby-lobby lagi artinya kan dari teman-teman PSSI. Iya, bahkan Ivar sama Mauro juga, Ivar sih yang bilang bahwa dia belum pasti juga main di SEA Games karena dia masih terikat kontrak sama FC Utrecht ya, walaupun dia pengen sebenarnya keluar udah dari FC Utrecht buat menit bermain yang lebih banyak gitu.
Dan buat case-nya Marcelino ini mengingatkan saya sebenarnya setelah riset-riset 30 tahun yang lalu, Pak. SEA Games 1995. Itu ketika Indonesia mau masuk SEA Games 1995, itu saya lupa pelatihnya, tapi yang dipanggil itu ketika itu Kurniawan Dwi Yulianto itu si Kurus dipanggil yang sedang bermain di Liga Swiss. Itu case-nya sama. Sekarang itu TC udah berlangsung, sudah main juga. Nah, sama kayak Lino nih, tiba-tiba H-1 mau berangkat SEA Games, Kurniawan itu dipanggil buat ikut langsung oke gitu, langsung buat gabung di tim. Sementara top skor lokal kita, kalau saya nggak salah ya, Ferry Sandria. Ferry Sandria itu dicoret. Padahal di liga lokalnya lagi bagus-bagusnya. Alhasilnya nggak membuahkan juga. Ternyata timnas Indonesia kita gagal juga untuk lolos di fase grup. Jadi belum menentukan juga dengan kehadiran teman-teman yang tiba-tiba datang ini bisa meningkatkan prestasi kita di SEA Games nanti. Tapi sedikit sih soal tadi tuh, kalau nggak salah sih waktu 95 kerangka timnya itu kan dari PSSI Primavera ya. Betul. Teman-teman si Kurniawan, terus si siapa namanya? Rocky Eko. Peturai dulu. Rocky Peturai enggak apa? Dicoret awalnya tuh dia masuk, Pak. Enggak, bukan Primavera dia tuh. Dia Yang dipanggil kan? Iya. Iya. Kerangka timnya. Jadi maksudnya gimana pun Primavera kan terlepas dari kontroversi segala macam ya. Iya. Pembinaan model begitu dengan ngirim tim. Cuma kan chemistry-nya mestinya udah Dapat beda sama Marcelino yang kasus sekarang gitu kan. Ini kan emang pemainnya dari berbagai klub. Iya. Terus bukan ujuk-ujuk sih, ya dapat privilege dimasukin. Ya suka nggak suka sih, jadinya kayak gambling sih gitu kan. Iya, betul. Tapi ya mudah-mudahan sih Lino lah, tapi itu ya udah dapat izin. Lagi-lagi kan nanti itu, Tapi Pak. udah dipastiin sama Pak Marji sih. Dia ngomongnya sih udah pasti nih Lino bakal bergabung gitu. masuk, Beda ya. sama Adrian Wibowo dan tim Jepsen ini. Gitu. Terus kalau dari saya juga mungkin teman-teman ada mungkin yang mau di highlight kemarin beberapa pemain lokal kita. Kalau dari saya itu ada Rivaldo Pakpahan yang main di gelandang ya. Borneo. Iya. Itu salah satu talenta lokal kita yang cukup bisa bersaing lah. benar. Dia nemenin Jenner di tengah gitu kan. Dan Rivaldo ini beberapa kesempatan itu sebenarnya dia main bagus. Sebelumnya tuh dia gabung di AFF tapi cedera waktu lawan Vietnam. Dan waktu Piala Asia juga kayak gitu, cedera lagi, jadi tidak maksimal. Semoga kali ini melihat kemarin dia mainnya bagus, saya berharap dia nggak kaki kaca gitu, biar lebih maksimal lagi kontribusinya buat tim gitu. Ya, aku nilai Rivaldo tuh memang dalam 10 pertandingan dia di Liga 1 dengan Borneo tuh konsisten ya. Betul. Dan ngelihatnya dia nih tipikal bukan gelandang yang langsung nabrak gitu, tapi dia nutup ruang. Itu yang memang agak jarang di Indonesia gitu. Setauku ada Ihsan ya dulu ya. Ihsan TM Ihsan itu. Iya, TM Ihsan, tipikal hampir sama kayak dia. Tapi si Rivaldo ini lebih fisiknya lebih gede gitu. Dan ini akan menarik sih pemain untuk diberikan kesempatan, dan juga karena di klub sendiri dia dapat jam bermain yang lebih gitu. Iya benar. Dari gue sih itu sih paling ya. Tadi dari tadi berapa kali gue sebutkan Doni ya. Doni Pamungkas. Terus hoki gimana hoki? Nah, baru mau bilang, Pak. Maksudnya gini kan. Hoki itu kan, Bapak kenapa tersenyum? Nggak apa-apa. Meringis gitu. Nggak ada masalah apa, Pak. Gimana? Ya hoki gimana pun kan, walaupun dicengin orang segala macam ini itu kan, ya dia punya pengalaman gitu kan. Dia punya pengalaman. Mentalitas. Mentalitas. Harus diakui ini anak nih. Iya. Terus ya di timnas senior juga udah pernah gitu kan. Iya. Jadi ya diharapkan tuh sih bisa jadi salah satu yang inilah, yang memecah kebuntuan lah dari. Soalnya bahkan gol kedua kalau nggak salah juga ada kontribusi dia tuh. Gol pertama kayaknya. Gol pertama ya, Mali itu. Gol pertama. Tapi sayangnya juga setelah dia ngasih assist itu kan di babak kedua langsung diganti ya. Padahal saya pengennya berharapnya lebih banyak lagi. Tapi mungkin Coach Indra Hafri pengen ngelihat namanya uji coba ya semuanya gitu. Tapi yang terlihat kemarin dari kerangka tim Coach Indra ini emang sisi sebelah kanan itu sering digonta-ganti itu. Masih nyoba-nyoba ya? Iya, masih nyoba-nyoba. Kelihatan masih ya belum nemu aja. Iya. Itu aja mungkin U22. Iya, U22 atau Nah, U23 tadi. kita harapkan juga di timnas U22 ini Coach Indra Hafri lagi-lagi bisa memberikan hadiah di akhir tahun ini ya. Semoga emas dapat kembali pulang ke tanah air. Yang sebagai apa? Pelipur lara kita. Iya. Waduh. Iya, betul. Gue sih enggak Kata ya. Pak Marji ya, kata Pak Marji. Gue sih enggak ya. Kurang ya? Nah, mungkin yang satu ini mungkin bisa melipur lara Bang Fajar ini karena salah satu pemain lokal kita Asal Jawa Timur. Super League
Enggak, Pak. Beda. Akademi Persebaya. Super League yaitu Rizky Ridho. Ini kan asal Jawa Timur. Enggak benar, benar. Rizky Ridho masuk ke Puskás Award ya. Iya, Untuk iya, pertama kalinya ini pemain dari Indonesia masuk nominasi ini. Boleh Puskás dijelasin, Jar? Ini nominasi buat apa, Jar? Ya, Puskás Award ini adalah nominasi untuk gol terbaik dalam satu musim. Dan ini gol terbaik didasarkan voting dari para pemirsa dan penonton. Iya, 50% 50% ya 50%, iya. penilaiannya. Dan ini ada pro kontra juga nih. Kenapa tuh? Di mana gol Lamine Yamal pemain Barcelona dimasukkan ke nominasi. Itu sempet jadi meme tuh sama Real Betis sama juga FC Cadiz. Jadi di Spanyol lagi rame tuh ngehujat kok nominasinya Yamal masuk gitu. Padahal Anthony bisa melakukan, katakan gitu. Hal-hal biasa. Hal-hal ya, biasa lah di Anthony, sepak bola betul. gitu. Nah, ciamiknya adalah Rizky Ridho. Dia bisa melakukan tendangan spektakuler waktu lawan Arema. Di mana Persija tuh bermain 9 pemain. Benar, benar. Dia bisa melakukan tendangan di setengah lapangan. Dan menurutku sih itu adalah salah satu gol terbaik untuk Liga Indonesia ya. Bahkan ke musim lalu juga menjadi Gol gol terbaik di Super League ya. Betul, betul. Dan lawannya pun sebenarnya ada nama-nama besar, salah satunya Declan Rice. Benar, Arsenal. Arsenal ketika lawan Real Madrid, tendangan bebas melengkung gitu. Iya, emang bagus. Bagus. Tapi kayaknya biasa. Biasa. Dibanding Rizky Ridho. Iya. Nah, tapi Jar, faktanya juga ini ada Planet Football itu media dari Inggris itu Membandingkan bahwa sebenarnya gol Rizky Ridho ini hal biasa. Sebenarnya udah banyak terjadi gol-gol yang kayak gitu dari tengah lapangan. Tapi yang mungkin teman-teman Planet Football ini nggak tahu ya, kalau misalnya nonton ini yang melakukan adalah seorang back. Nah, itu karena kebanyakan Puskás ini yang menang itu kalau nggak tengah striker gitu kan. Apalagi kalau kan bukan hanya golnya tapi proses dalam golnya, mencetak golnya itu banyak pertimbangan makanya dipilih. Dan semoga kali ini dengan masuknya Ridho ini, jadi kan mata dunia bisa melihat Indonesia lebih luas lagi kan. Bener. Apalagi Persija, Pak, karena klubnya Persija. Iya lagi, Bener iya kan? Sama satu lagi biar membungkam netizen Malaysia nih. Soalnya mereka udah dapet kan. Dan kita berharap nih netizen Indonesia dukung Rizky Ridho. Betul, bersatu ya. Bersatu. Mau klub apapun tetap bener. tetap satu gitu. Karena kalau Ridho ini menang, ini Ridho menjadi pemain ketiga di Asia dan kedua di Asia Tenggara ya yang memenangkan ini. Dan berpotensi setara sama CR, Neymar dan juga Salah ya. Iya benar, udah pernah nerima. Betul. Masih bisa sih? Ini per tanggal kita syuting? Masih panjang bisa ya? di Masih vote. bisa. Vote Ya tolonglah, itu siapa? FIFA.com ya kan? FIFA.com, Puskás Award. Puskás Award, Nah, ada tuh nomor 10 Rizky Ridho. klik. Nah kalau bisa kan itu disuruh pilih 3 ya, 1, 2, 3. Kalau bisa yang 2 sama 3-nya tuh pilih yang nggak terkenal gitu. Jangan Lamine Yamal sama Declan karena Iya, iya. pasti Ya biar saingan itu ya. Iya. Satu uang. Apalagi media Inggris sudah bergerak kan. Iya, betul. Jelek-jelekin Rizky Ridho. benar. Oke, sekarang kita geser ke pembahasan ini, Pak. AFF Senior. Wow. Nah, ini kemarin AFF Senior itu udah mengumumkan bahwa mereka buat musim depan maksudnya turnamen tahun depan itu akan dilaksanakan di tengah tahun. Oke. Yang mana sebelumnya itu di akhir biasanya. Mulai Dan ini tengah-tengah tahun ini biasanya klub Liga 1 biasanya itu baru persiapan nih. Mau H-1 persiapan Liga dimulai. Ini gimana Bang Fajar dan juga Rauf melihat perubahan ini, apakah nanti berpengaruh ke persiapan tim gitu? Oke, kalau dari gue sih cukup suka ya karena turnamen-turnamen biasanya kan Suka sama turnamen ini ya? Turnamen. ya dong. karena kayak World Cup kecuali World Cup Qatar kan Iya. atau Euro Piala Eropa kan biasanya di tengah tahun gitu kan. Betul. Qatar kemarin kan perkecualian aja tuh. Nah, di sini jadi kan mudah-mudahan jadi nggak ganggu ini Pak ya, Liga. Karena tadi kan, maksudnya nggak lagi running bahwa apakah liganya mulai kapan aja kan biasanya Masih belum jelas. Iya nih. Iya. Jadi bisa lebih lebih kayak soalnya kan dari dulu kan kita sering ya baru musim mungkin belakangan Pak PSSI dan LIB lagi akur jadi ya dibikin liga ada liburnya segala gitu. Cuma kan berapa kali kan juga sering tarik ulur kan. Bahkan dulu pelatih Persija
apa Persija mulu karena taunya itu doang. Itu Thomas Tuchel sering itu kan, Oh, iya. sering Kontrak-kontrak ya, statement, keras ya. sering statement keras. Nah, jadi tadi sih kalau lihat digeser ke pertengahan tahun sih gue sih suka juga jadinya. Kalau gue, itu kan opini. Iya benar. Bener. Gimana Jar? Aku ngelihatnya AFF nih lebih ke bukan untuk nyari juara ya, walaupun kita belum juara. Betul. Tetapi lebih untuk memanfaatkan kedalaman skuad. Di mana yang pemain senior nih persaingannya ketat banget. Tapi netizen nggak suka Jar. Harus juara biasanya kalau ikut Waduh. turnamen kan. Mending fokusnya sekarang ke Piala Asia kalau memang itu gitu kan. Soalnya kita udah hampir tuh sering ke Piala Asia. Kalau bisa naik lagi gitu. Karena kalau Piala AFF menurut gue ya banyak pemain-pemain yang bisa untuk di level itu sebenarnya. Untuk Level Asia bersaing. Tenggara ya? Iya, di Asia Tenggara dan tetapi mereka kurang bermain di timnas kayak di Piala Asia mereka masih tergeser gitu. Dan itu juga cara-cara tim-tim luar juga ya untuk memanfaatkan di Eropa misalkan. Nation League tuh pemain-pemain Spanyol tuh kebanyakan juga pakai squad kedua gitu. Tapi Nation League itu masuk FIFA ini FIFA, iya masuk. Masuk kan? Masuk Nah, kalender. sedangkan AFF ini kan nggak masuk Enggak, ya. ya itu makanya. Apakah tetap penting kalau dari gue yang pertanyaannya, apakah tetap penting Indonesia ini ikut berpartisipasi dalam ajang ini? Karena yang kita ketahui bahwa kemarin Infantino udah datang ke Malaysia bakal mengadakan Asian Cup. Ya. Ya, katanya bakal masuk FIFA ya di akhir tahun depan gitu. Berarti kan ada 2 event nih sebenarnya, yang satu diakui FIFA, yang satu enggak. Walaupun kita udah ikut, kayaknya ini AFF ini juga tahun depan itu 30 tahun perayaan kompetisi ini gitu kan, dan kita udah 5 apa 6 kali jadi runner up. Apakah tetap pantas atau kita worth it ini nih buat ikut mengejar juara lagi Pak gitu? Karena nggak masuk FIFA juga. Kita kalau nanya ke gue sih harus minimal sekali gitu Pak. Jadi kan apa? Oke. Jadi Ada trofi ya. iya bisa udah pernah loh gitu. Udahannya udah nggak apa culun belakang saya bukan culun. Udahannya nggak bisa berprestasi di AFF sih atau dulu Piala Tiger sih. Oke. Ya nggak apa-apa cuma pernah sekali gitu Pak. Oh iya. Biar, tadi Pak. Penasaran ya? Iya, sama ini tadi membungkam bacot. Di Mulai, iya. Oke, iya. Karena mereka udah menang. Bener. Ngalahin kita di sini lagi ya. Iya tuh dia. Kalau saya sih enggak ya. Oh, enggak. Enggak, masa targetnya di situ gitu. Piala Dunia lah minimal kayak Curacao gitu. Wis. Wih. Habis mencat pelatih Belanda langsung Piala Dunia gitu. Siapa tahu kan bisa diikutin gitu. Itu pelatih Belanda juga bukan sih? Di Advokat kan bukan? Di Advokat ya, nggak salah pelatihnya. Wah, bukan Patrick Kluivert yang jelas coach. Dulu sempat. Dulu kan, sempat iya. dipecat. Jadi lebih baik. Baik. Nah itu siapa tahu kita bisa ngikutin gitu. Tapi ini menarik sih, juga satu negara juga yang ini Pak, ajaib-ajaib tuh Haiti. Haiti itu yang malah setahu saya nggak pernah main home selama kualifikasinya karena iya. ibu kotanya lagi dikuasai gangster, lagi chaos lah ibu kotanya. Jadi mereka mungkin kayak partai kandang usiran, Oke. tapi bisa lolos Piala Dunia. Ini gokil sih, gokil. Keren. Gokil. Itu Haiti populasinya berapa? Dikit kan? Kalau nggak salah segede Palembang. Itu Kurakau. Kurakau. Gede Yang, Bekasi kali. Iya. yang mana 2 tahun lalu kayak kita kalahkan 2 kali ya Main di waktu sini uji ya? coba. Nah, Iya, dan itu juga squadnya masih seada-adanya itu. Cuma ada Jordi Amat sama Bagot kayaknya waktu itu. Artinya kan peluang kita ke Piala Dunia sebenarnya juga gede gitu. Kalau kita berkaca move on aja Jar ya. Iya. Nanti kita bahas, kita dibilang nggak move on, tapi emang sesakit itu Jar. Dari itu gitu. Iya karena tadi kan teman-teman, maksudnya sesama negara-negara yang nggak kuat, kok bisa gitu Iya kan? benar, populasinya dikit masuk gitu kan. Dan gara-gara Curacao ini masuk, ada pemain Super League Pak di situ. Oh, si itu siapa? Dulu pernah di Persib tuh. Pemain Persib. Kastener. Apa coba deh? Kastener, Gerven. Iya pokoknya itu lah, susah namanya. Dan gara-gara dia masuk itu bisa memungkinkan Persib atau Persis ya sekarang timnya dia mendapatkan dana dari FIFA. Kalau kan ada tuh kayak gitu kompensasi atau apa gitu, dana kalau misalnya dia pemain ini berkontribusi buat negaranya meloloskan Piala Dunia, itu biasanya dapat klubnya kompensasi. Itu kemungkinan Persib karena waktu kualifikasi dia masih main di Persib dan sekarang main di Persis, kemungkinan bisa mendongkrak nama klub itu dan juga dapat duit tuh klubnya gitu. Jadi kalau usah gabung sama grupnya City ya? Kalau itu saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Nah kita geser lagi ke kemarin yang lagi heboh Pak. PSSI mengeluarkan setelah di ultimatum sama Ultras Garuda. Gokil. Ya Di kan? demo tuh ya? Di demo, akhirnya jadi juga itu di demo. Langsung mengeluarkan GBK Arena tuh. langsung mengeluarkan roadmap.
3 lembar. Coba ajar apa aja, Pak? 3 lembar. Kalau gue jujur gak ngikutin banget itu yang 3 lembar apa Jujur aja. Bang, karena roadmap ini sifatnya teknis ya. Oke. Gue ngetahuin 3 lembar aja udah langsung males gitu. Wis, Karena kayak nggak ada teknis-teknisnya di situ gitu. terlalu Iya dikit kan? buat dibaca. Iya. Sastrawan. Itu dia. Pengennya- Super Biao. Bukan. Pengennya baca yang tebel-tebel. Bukan, karena roadmap ya katakan roadmap kan panjang ya, harus Iya, detail gitu. Iya. Kalau cuman target ke peringkat 110 dunia gitu. Itu siapa aja bisa. Iya gitu. Iya, itu keinginan ya. Iya. Keinginan Itu kayak mahasiswa semalam begadang, besok bikin apa ya? Pakai chat GPT lagi. Makanya. Ya karena ada juga netizen bilang ini bahwa kepanikan dari federasi ya karena dituntut pengen cepet jadi jadilah yang 3 Deadline lembar. itu. Tapi emang iya sih, emang jadinya buat gue sih tidak menjawab ini ya, tidak menjawab rasa penasaran mau dibawa kemananya gitu kan. Iya, Jangan-jangan ini sebenarnya roadmapnya cuman baru ini garis besar doang sebenarnya ini. Bukan roadmap. Iya, belum dikeluarin, tapi mungkin masyarakat udah nangkepnya roadmap gitu kan. Gimana? Waduh. Oke. Udah dibersihin ya. Nyapuin. Nah, kan mana tahu gitu, Pak. Masa kerjanya secepat itu kan? Iya sih. Kan kalau mau dikeluarkan 200 lembar takutnya nggak kebaca gitu aja. Bener. Mungkin darurat literasi ya Iya, orang kita ya. Nah, itu aja ya. Iya soalnya kan tadi sih maksudnya kan gue sih selalu percaya karena kalau mau ngincer World Cup Piala Asia ya harus dari bawah Pak. Benar, grassroots, liga lu benerin, liga putri gitu ya. Kalau oke lah kita punya sekarang si siapa aja Idris segala macem Overdong, ya kan umur jalan terus. Bener. Mereka juga mungkin nggak selalu top form gitu kan, Iya. top formnya. Mau sampai kapan kita bergantung sama Teman-teman. naturalisasi ya? Betul. Kemarin juga ada yang, tapi itu nggak ada. Yang City, pemain dari City, itu nggak? Yang akhirnya banyak kan cedera. Pemain ada darah Indonesia-nya Pak. Dari Oh, Indonesia. yang Bokapnya pensiun orang itu Jakarta ya? kan ya? Yang pensiun dini ya? Ini jadi kuliah di Oxford. Nah, tapi seharusnya federasi kita juga malu ya nih sama federasinya Singapura. Singapura itu lolos di Piala Asia. Kemarin baru saya lihat itu beritanya lolos Piala Asia itu dengan pelatih lokal, Pak. Dan kaptennya juga lokal. Maksudnya emang didikan akademi dari Singapurnya. Maksudnya negara sekecil itu aja bisa mengembangkan atau menciptakan sistem yang kayak gitu, yang lebih sistematis gitu, nggak bergantung sama pemain dari ngambil-ngambil dari luar gitu. Walaupun membantu tuh, tapi sampai kayak Pak Rauf tadi bilang, sampai kapan kita bergantung sama pemain diaspora dan mencari gitu. Sebenarnya ini juga sih ngelihatnya ya, investasi PSSI itu mau kemana gitu? Apakah ke nyari pemain diaspora? Pilpres mungkin Pak. Nah, waduh. Atau kemana gitu? Kita berkaca ke Maroko aja ya. Investasi mereka untuk ngembangin grassroots tuh dengan cara mengirim pemain-pemain akademi ini keluar gitu. Kayak akhirnya muncullah generasi Achraf Hakimi dan kawan-kawan. Nah, kalau Singapura mungkin mengembangkan di sentral dulu, Singapura nanti baru dikeluarin gitu. Betul. Kayak Jepang. Nah, Indonesia ini nggak kelihatan mau kemana gitu. Tahu-tahu kayak, wah ini bisa ditarik nih nenek moyangnya orang Kediri gitu. Bisa nih ke Indonesia. Kan kita selama ini kayak gitu gitu. Nggak tahu arah investasi sepak bolanya kemana. Betul. Padahal dulu nih ya, sebelum Jepang semaju sekarang, itu belajarnya ke Galatama. Benar kan Pak? Itu benar kan? Karena dia salut sama kompetisi yang katanya semi pro. Iya. Tapi Jepang belajar dan akhirnya berjalan bagus, mereka sabar gitu kan. Uzbek itu nggak salah 15 tahun dia baru bisa lolos ke Piala Dunia kemarin ini. Maksudnya prosesnya selama itu loh Pak. Ini dalam 4 tahun langsung lolos. Ya, oke lah. Optimisnya oke lah. Kita doakan juga ya, semoga PSSI semakin fokus ke akar rumput lagi Pak. Dan infrastrukturnya mengikuti semuanya juga, kompetisi-kompetisi usia mudanya berjalan baik ke depannya ya. Nah ini Pak, ada info penting ini, ngomongin pemain muda. Ada kiper muda kita yang sekarang terjebak TPPO Kamboja. Isunya sih yang saya baca beritanya ini, dia dikabarkan pengen mengikuti seleksi PSMS Medan ya, tapi ketika terbang ke Jakarta malah dari Jakarta langsung ke Kamboja. Ini gimana Pak? Api Andri Tani udah bergerak untuk mendesak pemerintah yang di luar negeri buat secepatnya membantu ini gitu.
Ya, ini kan artinya satu bagian dari sindikatnya judi Kamboja ini kan. Maksudnya nggak cuma Udah pasti Juni nih Pak ya? apalagi Oh iya. Waduh, oke. Oke. untuk soalnya kan ya kan dari penyelidikan luar juga sindikat judinya Kamboja merekrut banyak orang gitu kan untuk jadi admin, untuk jadi para pekerja. Ya apesnya si anak muda kiper kan Iya, salah. Rizky siapa Ya, gitu. ini jadinya mungkin jadi salah satu korban tindakan ini sih. Bukan karena ini ada kasus main bola aja, Iya, siapapun iya, gitu. betul. Itu bisa menimpa siapapun, bahkan untuk orang-orang yang awam bisa aja Kena. gitu. Iya. Benar. Ya semoga Rizky bisa pulang ya ke Indonesia dengan selamat secepatnya dan ya kabar terbarunya sih dari Kemenlu udah sedang diupayakan kembali ya pulang, udah kontakan kan. Ya semoga ya cepat balik lah kumpul lagi sama keluarga gitu. Oke Pak, sekarang kita geser ke nah ini segmen 3 kita bakal ngebahas update-update dari SEA Games yang bentar lagi ada apa aja Pak. Jujur saya nggak ngikutin banget ini. Yang pasti belakangan si petenis, kalau dari cabang olahraga tenis tuh, Oke, siapa Aldila sama Jenis, Yang lagi pulang ya ini ya. mereka lagi latihan di Bali, terus Jenis kan sebelumnya menang award, dia bukan award, sorry, turnamen di India, nggak salah, Chennai. Chennai sama Aldila ya? Apa dia Ada doang? tunggal dia, ganda juga ya nggak salah ya. Nah, ya mereka berdua lagi intensif latihan di Bali sambil menyeimbangkan hidup gitu. Soalnya kalau di Bali bisa ini Pak ya, bisa sambil santai gitu di pantai. Lihat, Enggak. dia lihat IG-nya Aldila segala sih ya, lagi sering, pokoknya lagi kelihatan gitu sih Pak, lagi Latihan. balance gitu. Balance, iya. Jadinya, nah kalau Aldila tuh kan di SEA Games, seingat gue pernah menang emas, baik tunggal, beregu, dan juga pernah di ganda campuran. Oke. Ganda campuran dulu sama si Christo. Jenis gue lupa deh, kayaknya baru tahun 2023 main nggak sih? Nggak inget ya? Enggak ya, masih kecil juga dia gitu ya? Gitu. Apalagi Pak, mau di-update Pak? Jenis, terus tenis, nggak itu lagi sih. Padel katanya juga masuk SEA Games ya. SEA Games. Emang kita Udah ada pertama kali update-nya? nih. Baru pertama kali Gimana dipertandingkan. update-nya Hajar? Ya, Padel. kita nggak rugi ya dengan adanya 19 juta lapangan padel nih. Kirain lu pekerjaan nih. Iya. 19 juta lapangan padel, terus diakuin nih di SEA Games gitu. Oke. Artinya SEA Games apa Asian Games? ASEAN ya? Asian Games ya? Asian Games. Oh, Ini kan tinggi lagi. tahun depan kan? Tahun Jepang. ya. Artinya dengan geliat ekosistem padel bahkan sampai ada yoga padel tuh. Aduh. Yoga pedal. Iya, orang main yoga dengan gerakan pedal. Ya nggak apa-apa ya. Iya, Nggak apa-apa. orang Jakarta gitu kan. Emang kenapa Jakarta? Nggak ada. Bisa aja kan untuk itu gitu. Artinya ada ekosistem yang menciptakan itu orang suka dan jadi pertandingan prestasi gitu. Kedepannya sih didorong untuk, setahu ya, akan dipertandingkan di Olimpiade Australia untuk pedal. Untuk Amerika masih belum, karena secara segi positioning Amerika lebih mendahulukan skateboard. Skateboard nih duluan. Oke. Memang kita punya atlet padel profesional selain Davina Karamoy segala tuh kan Itu lebih ke katanya ini ya. atlet ya. Bukan atlet pro gitu kan. Iya, sekarang sih setahu gue ya untuk pemeringkatan tuh masih diusahakan untuk ke level elite pro. Jadi kan ada banyak tuh Ya, kelas-kelasnya. Bang gua kan bronze. Iya, terus Tahu. untuk dikejar ke sana gitu. Dengan mengikuti event-event internasional. Dan salah satunya sih yaitu tadi pembukaan 19 juta lapangan padel itu. Jadi sekarang udah mulai merambah ke jurnasnya di Bandung, Jakarta, Bali, itu udah ada gitu. Tinggal dari seri-seri kejurnas ini pemeringkatan nasional kan. Setelah ada atlet yang katakan top 5 gitu, nanti akan dibawa ke internasional. TBPI itu ya, Iya. yang sponsornya Juaraga. Ya bener. Sekarang udah Nggak nggak naruh ada. lagi. Waduh. Tapi Pak juga selain pedal tadi ada juga ini Jakarta sebentar lagi bakal jadi tuan rumah nih katanya. Intercity Evergreen 2026 itu apa? Nah itu saya tanya ke Bapak dong. Evergreen. Evergreen kan nggak salah Tanya ini ke ya. saya. Salah nama. Ya, ini ada bridging-nya Pak. Oke, Evergreen. Kayak kalau musik Evergreen kan yang abadi gitu kan, yang old school. Oke.
Nah ini juga nih ternyata nih, Olahraga itu old school. adalah olahraganya old school basket. Oke, basket. Buat orang-orang old school, veteran. Ini serius? Seriusan? Oke. Tuir-tuir, apa sih ya? Senior ya? Senior Oke. gitu. Yang ternyata ini udah ke lupa 17 kali, 18 kali. Jadi ternyata Udah. turnamen ini cukup reguler juga. Gue juga baru ngeh sih sebenarnya, karena emang Ini nggak tingkatannya terlalu- dunia Pak? Apa Asia apa gimana? Asia ya masalah ya. Lupa sih, tertinggal cek di Oke, lihat. antaranyus.com. Oke. Oke. Lagi nih ya. Iya. jangan bingung gitu Pak, gimana? Gimana apa aja misalnya timnya dari mana aja gitu, boleh di spill, udah tahu dari mana aja. Nggak tahu juga. Oke. Lupa gue. Per kota kali ya. Apa? Nggak, gue lupa kalau nggak per kota per negara. Cuman Oh, oke. yang pasti ini sih Pak, mas gue kan kalau kayak belum lama di gimnastik, gimnastik kan juga mempopulerkan waktu itu kerjasama sama badan yang ngurusin manula, badan yang ngurusin orang-orang senior. Ya artinya makin banyak perhatian buat teman-teman warga senior sih juga makin bagus sih Pak. Warga senior itu gimana Pak? Bapak ini masuknya gimana? Kalau yang itu senior ini apa nih? Ini menuju. Oke, Veteran. oke, siap. Ya, karena gitu Pak, apalagi kan basket kan suka nggak suka buat orang udah orang udah senior kan risiko. Risiko Iya ya, dong, takut lutut. lompat langsung ini ya. Apalagi kan, misalnya ya, paling gampang ada bola mini soccer kan. Oke. Teman kita kemarin di Antara FC, fotografer Iya di Media Cup di ya. Media Cup, lututnya ACL kalau nggak salah. Wah, Padahal itu kayaknya fun football jatuhnya. football. Tapi bisa seserius itu ya cederanya. Makanya mungkin dia nggak berangkat ke SEA Games atau apa deh gitu karena Iya, SEA Games. masalah di lututnya ACL. itu. Gara-gara itu. iya. Oh. Jadi gitu loh Pak, kebugaran penting. Oke. Juga buat warga senior seperti saya. Nah, oke Jar, terakhir Jar mungkin ada update-update Ya, dari olahraga lain. Kemarin aku ngeliput turnamen selam ya, fin swimming. Itu kejuaraan Asia Tenggara dan sekarang dikejar geliatnya, walaupun di turnamen tingkat senior sama juniornya ini yang juara umum kemarin Vietnam. Vietnam tuh masih mendominasi. Nah, sekarang PB POSI yang ngurus fin swimming itu sedang mengejar untuk Indonesia proses regenerasi atlet dan juga kedua ke event-event internasional. Walaupun sangat disayangkan fin swimming ini nggak dipertandingkan di SEA Games Thailand tahun ini. Oh gitu. Ya mungkin kedepannya untuk SEA Games next habis Thailand mereka berharap untuk dipertandingkan gitu. Karena kemarin juga pesertanya dari Vietnam, Kamboja, Indonesia dan Thailand. Regional ya. Iya, ASEAN gitu. Apalagi kita tuan rumah. Itu sebenarnya balap renang tapi pakai fin gitu. Iya, pakai fin. Di bawah, tapi bukan bawah Aquatic Indonesia ya? Bukan. Ada federasi sendiri, PB POSI. Oke, menarik. Terus update terbaru juga soal MotoGP sih. Apa tuh? Bursa transfer udah selesai untuk kelas MotoGP. Diego Moreira, juara Moto2, sekarang udah resmi naik kelas ke MotoGP. Terus ada Toprak juara WSBK, ditarik oleh Honda Ke ini. ke MotoGP sekarang. Hondanya udah Castrol apa satu? Honda HRC. Nah, persaingan tentu akan semakin sengit ya, karena sekarang Yamaha pun sedang mengembangkan mesin terbaru mereka, mesin V4. Walaupun di uji coba kemarin, hari Selasa tes Valencia, masih belum menunjukkan performanya gitu untuk bersaing dengan tim-tim dari Ducati. Tetapi kita akan melihat ke depannya gimana, apakah Ducati ini masih tetap berjaya atau enggak dengan ridernya ada Marc Marquez, Pecco, Alex juga yang bagus. Musim lalu melawan kayak Aprilia juga mulai bagus juga tuh. Dan pasti yang ditunggu-tunggu adalah persaingannya ketika Marc Marquez yang cedera dan ngelewatin sesi tes akan berhadapan dengan Jorge Martin tuh untuk musim depan. Itu sih. Oke. Oke, nice info Fajar, thank you. Oke Sobat Antara, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa baca berita olahraga langsung dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa.